Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Astuti, NIM 101181010015. Saya berasal dari Desa Belantaraya, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Tembilahan, Riau. Sekarang saya menempuh pendidikan di Universitas Islam Indragiri, Tembilahan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup ekonomi manajerial dengan dosen penggampu Bapak Haji Agus Maulana SEMM. Ruang lingkup ekonomi manajerial. Yang pertama, definisi ekonomi manajerial, yaitu tata kelola manajemen SDM dan operasional serta pemasaran. Yang kedua, keterkaitan dan teori ekonomi, yaitu laba, biaya, dan bahan baku atau sumber daya. Yang ketiga, keterkaitan dengan ilmu keputusan, yaitu kebijakan pemerintah dan kepentingan pemilik perusahaan. Yang keempat, keterkaitan dengan berbagai area fungsional, ilmu administrasi bisnis, yaitu strategi perusahaan bertahan hidup. Teori perusahaan. Yang pertama, beberapa alasan adanya perusahaan dan fungsinya. Yang kedua, tujuan dan nilai perusahaan, yaitu laba dan mutuality. Yang ketiga, kendala-kendala dalam operasi perusahaan, yaitu bahan baku dan tenaga kerja, pajak dan pembiayaan. Yang keempat, keterbatasan teori perusahaan, yaitu informasi pasar dan kebijakan pemerintah. Sifat dan fungsi laba. Yang pertama, laba bisnis versus laba ekonomi, yaitu laba finansial dan laba keberlangsungan perusahaan. Teori yang kedua, teori laba, yaitu omset kurang biaya tambah pajak sama dengan profit. Yang ketiga, fungsi laba, yaitu mempertahankan modal dan kekayaan. Etika bisnis. Yang pertama, tugas akan dibicarakan nanti atau kemudian. Yang kedua, etika bisnis di Boeing. Yang ketiga, strategi bisnis di Unilever. Yang keempat, fungsi operasional di McDonald. Yang kelima, distribusi dan jaringan di Alfamart. Yang keenam, target dan ekspansi di Astra Toyota. Kerangka kerja internasional ekonomi manajerial. Yang pertama, munculnya persoalan global, yaitu perdagangan bebas. Yang kedua, pemimpin bisnis global, yaitu negara adidaya. Yang ketiga, perusahaan yang paling dikagumi di tingkat global. Yang keempat, globalisasi atau terorisme atau pandemi atau tsunami atau tektonik atau vulkanik dan elektronik efek. Ekonomi manajerial dan internet. Internet adalah tempat yang bagus untuk memulai mencari informasi tentang ekonomi manajerial. Sebagai contoh, Anda dapat menemukan informasi tentang kecenderungan ekonomi makro dalam hal inflasi, pertumbuhan, dan pengangguran sebagai pola informasi ekonomi mikro tentang sektor tertentu, industri, dan perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekon hebat, Unisi berjaya dan gemilang.